Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Sulastri dengan NIM 202305010310. Saya dari Program Studi Manajemen Bisnis Syariah kelas A semester 3. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang analisis kepentingan jangka pendek. Analisis perkembangan keputusan jangka pendek. Yang pertama yaitu definisi dari keputusan jangka pendek adalah tindakan berskala kecil yang bermanfaat untuk tujuan jangka panjang. Selanjutnya yaitu aspek produksi. Ada beberapa proses, yaitu yang pertama proses produksi, pengendalian kualitas, kapasitas produksi. Selanjutnya yaitu tujuan, untuk memilih strategi alternatif sehingga keunggulan bersaing jangka panjang tercapai. Selanjutnya yaitu penerapan biaya relevan. Yang pertama yaitu make or buy decision, yang kedua keep or drop decision, yang ketiga yaitu special order decision. Keputusan bauran produk atau produk mix. Faktor yang mempengaruhi yang pertama ada permintaan pasar, yang kedua sumber daya manusia, yang ketiga teknologi. Konsepnya yaitu ada sunk cost, ada relevant cost, ada opportunity cost. Analisis pengambilan keputusan bauran produk, yang pertama ada keputusan rutin, yang kedua ada keputusan khusus, yang ketiga ada keputusan jangka pendek dalam produksi. Tujuan dan manfaat manajemen biaya di sini ada 4. Yang pertama yaitu mengidentifikasi biaya aktivitas, yaitu dengan bentuk perencanaan dan pengendalian. Yang kedua yaitu menentukan efisiensi, yaitu sebagai upaya peningkatan pelacakan biaya perusahaan. Yang ketiga yaitu menyempurnakan kinerja masa depan, adalah sebagai dasar untuk membuat keputusan. Dan yang terakhir yaitu mencapai ketiga tujuan sebagai alat pengukur kinerja. Pengertian dan tujuan activity based management. Yang pertama adalah pengertian dari ABM adalah konsep yang mengarahkan perhatian pada konsumsi. Nah, tujuannya yang pertama itu ada untuk improve secara berkelanjutan terhadap customer value. Yang kedua yaitu penerapan ABM membutuhkan perubahan budaya dan sistem dalam perusahaan. Yang ketiga yaitu meningkatkan nilai produk atau jasa yang diserahkan pada konsumen. Jenis-jenis standar costing. Yang pertama yaitu biaya rata-rata. Beberapa perusahaan biasanya menggunakan biaya waktu rata-rata. Yang kedua itu available high, bahwa kinerja yang tinggi dapat mencapai efisiensi biaya masa depan. Yang kedua yaitu standar lama, mencakup unsur normatif dan prediksi biaya yang terjadi di masa depan. Dan yang terakhir yaitu standar teoritis, yaitu biaya yang diterapkan di awal sehingga menghasilkan perhitungan kasar. Sistem penganggaran fleksibel dan konsep support activity cost. Yang pertama definisinya yaitu adalah metode desain anggaran yang dapat menyesuaikan dengan perubahan tingkat atau volume kegiatan. Cara kerja sistem penganggaran fleksibel yang pertama ada identifikasi biaya tetap dan variabel. Yang kedua yaitu menghubungkan volume aktivitas. Dan yang ketiga yaitu struktur anggaran dasar atau menengah. Komponen dari sistem penganggaran fleksibel dan konsep super activity cost. Yang pertama ada biaya tetap, yang kedua yaitu biaya variabel, dan yang ketiga ada tingkat aktivitas. Lalu yang terakhir ada pengukuran kinerja. Materi selanjutnya yaitu akuntansi pertanggungjawaban dan TQM. Nah, definisi dari akuntansi pertanggungjawaban yaitu didasarkan pada pemikiran bahwa seorang manajer harus dibebani tanggung jawab atas kinerjanya sendiri dan kinerja bawahannya. Hubungan prinsip yang pertama yaitu ada keterlibatan karyawan, yang kedua fokus pada pelanggan, yang ketiga yaitu perbaikan berkelanjutan, dan yang terakhir yaitu pendapatan proses. Kualitas TQM. Yang pertama ada peningkatan berkelanjutan, yang kedua keterlibatan karyawan, dan fokus pada hybrid product costing. Perbedaan proses costing dengan job order costing. Proses costing itu tidak dapat ditelusuri secara langsung, sedangkan job order costing dapat ditelusuri ke masing-masing produk. Proses costing, produk tidak dibuat berdasarkan pesanan, tetapi kalau job order costing yaitu produk dibuat berdasarkan pesanan. Proses costing itu homogen, sedangkan job order costing itu homogen juga sama. Nah, proses costing itu
banyak atau massal. Sedangkan job order costing itu produksinya itu sedikit. Proses costing ada, sedangkan job order costing itu tidak ada. Investment center dan transferan pricing. Yang pertama definisinya yaitu investment center adalah suatu unit atau divisi dalam perusahaan yang tidak hanya bertanggung jawab atas pengendalian biaya atau cost control dan pencapaian pendapatan atau revenue generation, tetapi juga memiliki tanggung jawab penuh terhadap penggolongan. Yang selanjutnya yaitu perannya. Yang pertama, peran dari investment center yang pertama itu pengelolaan dan optimalisasi aset. Yang kedua, pengambilan keputusan. Investment center ada beberapa metode. Yang pertama ada profit split method, yang kedua negotiated method, yang ketiga cost plus pricing. Yang ketiga yaitu transfer pricing adalah kebijakan penetapan harga untuk transaksi antar unit bisnis dalam satu perusahaan. Oke, materi yang terakhir yaitu manfaat-manfaat cost management. Yang pertama ada sebagai bentuk perencanaan dan pengendalian, dan yang kedua yaitu mengoptimalkan kinerja daur hidup suatu produk, dan yang ketiga yaitu sebagai upaya peningkatan pelacakan biaya perusahaan, dan yang terakhir yaitu sebagai dasar untuk membuat keputusan.